Hai guys, welcome back lagi di teman cerita buat para majikan-majikan semua yang dari kemarin marah-marah mulu. Tapi gua memaklumi, kok sabar aja kalau kalian marah-marah terus karena cuaca akhir-akhir ini emang kadang suka bikin emosi ya. Lah bentar-bentar tau-tau panas banget gitu sampai nyengat, tau-tau hujan badai sampai banjir lah, bocor juga nih rumah kita. Jadi bawahnya tiap hari kalau nggak kehujanan ya kegerahan gitu, yang tiap pulang ke rumah pengennya mandi aja udah biar badan ini berasa bisa segar dan rileks lagi. Apalagi kalau mandinya pakai perfume body wash dari Female Secret ini, gengs. Gue ya baru nyobain sekitar sebulanan tapi langsung jatuh cinta, gengs. Abis wanginya tuh ya, aduh, beneran kayak berasa mandi parfum pakai ini, gengs. Sabun ini ada 3 varian nih. Ada elegan, confident, sama brave. Dan tiga-tiganya ini punya kandungan dan uangnya beda-beda. Tapi menurut gua mah semuanya enak parah. Yang lagi gua sering pakai sih yang ini nih, yang elegan. Karena dia punya kandungan odor control untuk menghilangkan dan menetralisir nih bau-bau badan. Jadi sebelum lu pergi berkegiatan gitu kan pagi-pagi, mandi ini, pakai ini dulu nih, bakalan harum lu seharian. Mau lu panas-panasan gitu kan kepapar sinar matahari, keringetan terus goblos, masih kerasa wangi ini seharian habis mandi pakai ini. Pokoknya buat info-info selengkapnya langsung aja cek di deskripsi bawah, dan sekarang kita langsung ke ceritanya. So, hari ini kita akan membacakan cerita dari teman kita namanya Noval asal Palembang. Yang sebenarnya seperti biasa, kadang kan kalau kita bacain email-email tuh dari kalian, ceritanya mau macem-macem. Kayak ada aja gitu kelakuan manusia yang di luar nurul. Nah sama nih, di cerita ini juga ada part-part yang, kagak bener nih pas gua baca-baca. Jadi, please ya, jangan ditiru yang jelek-jelek. Ambil hikmahnya yang baik-baik aja dulu pada ya. Jadi ini ceritanya waktu katanya Nova baru banget masuk kuliah. Dan dia sendiri katanya ngakuin kalau dia tuh apa sih agak-agak playboy. Ada ya playboy agak-agak. Jadi pas ketemu lingkungan baru nih, langsung kayak, mana nih yang bisa gue gebet ya. Bener-bener definisi nyari mangsa lu. Ilah, berasa cakep ya muka lu Nopal ya. Pede banget jadi orang. Nah pokoknya singkat cerita ya, dapet nih si Nopal nih gebetan cewek satu jurusan, tapi beda kelas. Namanya Dita. Emang ada di perkuliahan satu jurusan beda kelas ya? Pokoknya begitu, nah gue bacain aja. Nah waktu pas orientasi awal-awal, ada deh waktu gue kuliah, ada emang satu jurusan tapi beda kelas. Mohon maaf, lupa habis sudah lama kita kuliahnya. Ketahuan tua. Nah pokoknya pas orientasi awal-awal tuh, mereka mah belum jadian nih, si Nopal sama si Dita. Tapi mah udah kemana-mana bareng. Buat apa? Ngerjain tugas, begitu kan? Ditemenin tuh setia si Manopal. Si Noval gitu. Kenapa kita jadi P, banget sama orang Sunda? Ini Palembang, Pan. Ingat Palembang. Nah, si Noval kan emang ceritanya udah ngincer si Dita ya. Sampai suatu malam nih, belum ada sebulan mereka kuliah. Jadi ini masih awal-awal masuk perkuliahan banget nih kita cerita nih. Tahu-tahu si Dita WA tuh ke Noval, minta ditemenin ke kampus malam-malam buat ngerjain tugas katanya. Soalnya si Dita ini mau memakai wifi kampus. Soalnya wifi di rumahnya katanya lagi mati. Sama kali itu wifi-nya providernya kayak kita ya, yang sering mau apa-apa gangguan, hujan gangguan begitu kan, bolak-balik gangguan mulu. Jadi kalau kita telat ngupload videonya jangan salahin gua ya, salahin aja wifi-nya. Nah tapi ya di kampusnya itu emang ada kelas malam nih buat orang-orang yang biasanya udah kerja. Jadi semacam kelas khusus lah buat mereka-mereka nih habis kerja pulang kantor terus ngampus. Dan di gedung fakultas mereka itu katanya juga lumayan bebas. Maksudnya mau orang keluar masuk gedung itulah bisa aja udah. Gak ketat-ketat banget. Ketatan celana kita nih dari tadi. Engap mulu, ya Allah gendutan lagi. Soalnya satpam yang jaga cuma di gerbang depan doang katanya. Dan Dita sama Nova kan gimana pun juga udah jadi mahasiswa, punya kartu. Jadi walaupun mereka bukan kelas malam, ya boleh-boleh aja masuk ke gedung itu kapanpun. Dan ternyata benar pas di sana tuh masih ada orang. Selain tadi tuh yang pada kelas malam jam 8, ada yang juga lagi ngerjain skripsi, yang ngerjain tugas juga lah. Sama nih, tim pencari wifi gratisan kayak lulu pada. Ya udah Dita ngerjain tuh tugasnya, sementara Nova nemenin aja begitu kan. Dan di dalam hatinya mah dia seneng kayak, aduh berarti gua dirasa-rasa nih mungkin dianggap spesial. Sampai Dita minta nemenin malam-malam. Cekrikiu, kiu. Makanya si Novalnya mulai melancarkan jurus-jurus tangan setan 1000 bayangan. Alias mulai iseng deh tuh, belai-belai rambutnya gitu kan, tipis-tipis. Mau lihat nih reaksinya Dita dipegang-pegang rambutnya begitu gimana. Dita bener diem aja udah gitu kan. Cuma bilang kayak, ngapain sih kamu? Sambil senyum-senyum begitu kan. Lah kata si Noval kan lah, pucuk dicinta ulang pun tiba. Ya udah jadi tangannya si Noval nih mulai kemana-mana tuh. Bandel gengs. Abis udah selesai ngerjain tugas nih, Dita malah ngajakin Noval buat pindah tempat yuk. Ngomongnya sambil bisik-bisik pula. Kayak, pinjam 100 dong. Enggak dong ya. Itu mah horor kalau begitu. Si Dita nih bisikinnya kayak, ke lantai 3 yuk. Di sana lah bisa
Katanya begitu. Macam ASMR kita. Ya Nova denger begitu merinding. Ayo, mereka naik deh tuh ke lantai 3. Bener aja di lantai itu sepi, gengs. Gak ada siapa-siapa. Gelap pula, pas banget. Maksudnya udah si Nova sama si Dita melakukan tuh adegan 18+. Pas lagi hot-hotnya nih. Tiba-tiba mukanya Dita kok mendadak kayak orang takut. Sambil kayak gemeteran gitu ya. Si Nova nanya, kenapa ada orang? Turun aja yuk, turun yuk, cepetan yuk. Si Dita buru-buru ngancingin ke mejanya, habis itu dia pergi. Ya Novel ikutan ya, benerin celananya nggak tahu Dita kenapa pergi duluan, dia nyusul. Tapi ternyata si Dita ini nggak mau ngomong apa-apa, diam aja gitu. Dia pokoknya cuma minta diantarin balik ke rumahnya. Ya udah sama Novel diantarin naik motor. Sampai rumahnya Dita turun langsung masuk, dia nggak bilang apa-apa lagi. Bilang makasih juga kagak lah, si Novel kan berasa tukang ojol ya. Besoknya pas Dita datang ke kampus, mukanya kelihatan capek banget, udah gitu kayak pucet kayak orang sakit. Nah waktu ditanya nih sama si Novel, Dita baru cerita kalau semalam tuh kejadiannya, dia ngelihat kayak ada sosok siluet cewek yang berdiri ngeliatin mereka. Makanya si Dita tuh takut kalau misalkan ketahuan sama orang kampus lagi berduaan sama Nova lagi begitu kan kemarin malam tuh. Tapi si Novel sebenarnya nih mikir, kenapa kalau takut tapi sampai si Dita ini gemeteran banget. Terus gak ngomong apa-apa juga kemarin. Dan hari ini dilihat mukanya pucet. Dita ngomong lagi, dimana dia soalnya merasakan cewek itu kayaknya bukan manusia. Makanya dia sampai ketakutan. Soalnya waktu dia sampai pulang nih sampai rumah, dia dimimpiin sama sosok cewek itu. Tapi mukanya nggak kelihatan katanya. Dimana di mimpinya itu si Dita sampai didatengin 3 kali. Jadi kan dia tidur nih, terus ngelihat sosok itu di lorong kampus dalam mimpinya. Habis itu kebangun. Tidur lagi, masih sama, lanjut nih mimpinya, gengs. Tidur lagi, ketemu lagi. Makanya akhirnya si Dita nggak bisa tidur. Yang berakibat mukanya nih capek, sampai kayak orang sakit. Kalau kalian ngeliat muka gua capek ya, karena diteror hantunya kalian semua. Tapi kan dengar begitu Novel mikir, apa jangan-jangan itu penunggu gedung kampus di lantai 3 yang jadinya marah gitu ya? Karena kan semalam mereka nih melakukan hal yang enggak-enggak. Ya Dita juga nggak tahu apa iya kampusnya itu horor ada penunggu di lantai 3. Tapi dia juga nggak bisa nyalahin Novel. Masalahnya kan ngajak ke lantai 3 dia tuh si Dita. Tapi ya udahlah, nasi udah jadi bubur. Yang mana mereka berusaha melupakan kejadian semalam. Dan besoknya si Novel nih selalu nganterin Dita ya pulang jemput kayak kayak tukang ojol. Cuman kalau malam-malam Dita udah nggak mau ke kampus lagi. Jadi misalkan dia nyari wifi buat ngerjain tugas, milihnya ke kafe. Udah trauma nih, takut ke kampus malam-malam. Nah, seminggu setelah kejadian tadi, Novel sempat nganterin Dita ke rumah dulu nih ceritanya. Terus habis itu dia niatnya mau balik ke kampus buat nongkrong sama teman-teman yang main basket. Ya dari kemarin si Novel kan udah beralih profesi jadi ojolnya si Dita, ya jadi harus nganter jemput pulang. Makanya abis nganterin Tuan Putri ke rumah, si Novel balik lagi deh ke kampus tuh. Waktu itu posisinya pas banget lagi maghrib. Tapi baru dia juga sampai parkir nih, baru parkir motor. Dia ngeliat teman-temannya pada lari gitu kan, sambil teriak, cabut Val, cabut sekarang, udah kita pergi aja dari sini buruan. Ya Nova ngeliat teman-temannya pada naik motor terus pergi, dia ngikutin aja tanpa tahu apa yang terjadi. Diikutin tuh teman-teman yang pergi sampai mereka berhenti di warung kopi. Ternyata di situ teman-temannya cerita, waktu mereka lagi asik nongkrong tuh di lapangan basket, tiba-tiba nih Jono, salah satu dari grup ini, kepalanya ditimbuk buah jambu. Masalahnya di situ kagak ada pohon jambu. Nah itu lapangan basketnya dipagarin tinggi-tinggi gitu, gengs. Nggak ada pohon sama sekali. Dan dilihat-lihat juga nggak ada orang selain mereka. Jadi siapa yang lempar jambu itu? Nah, di area belakang kampus sih ada emang tuh pohon jambu. Tapi kan selain letaknya jauh dari tadi mereka di lapangan basket, pohon jambu yang ada di belakang itu katanya emang ada penunggunya. Ya lala, urban legend kampus gitu, gengs. Makanya pas dilihat tadi, apaan tuh yang dilempar? Jambu gitu, belum matang, masih keras. Mereka langsung merinding. Si Jono yang ketimbuk sempat teriak kayak, woi siapa yang nimpuk nih? Tahu-tahu mereka semua dengar suara cewek ketawa. Tapi di sekitar mereka kan nggak ada siapa-siapa. Dan suaranya agak jauh gitu didengar. Ya makanya mereka langsung kabur tadi tuh. Dan ketemu sama Novel di parkiran. Ya dari situ si Novel makin yakin kalau gedung kampus mereka itu kayaknya emang horor deh. Ditambah di situ juga yang lain pada nimpalin cerita-cerita horor lainnya. Jadi ditambah-tambahin bumbu nih. Yang mana mereka denger-denger nih ada yang dapat cerita dari orang yang kelas malam. Katanya waktu itu ya ada cewek kelas malam yang pernah telat masuk kelas nih. Tapi ternyata pas sampai kelas, oh dosennya belum datang, aman. Nah pas dia duduk, mahasiswa lain tuh kan udah pada ada nih tapi diem aja gitu kan. Ya kayak lagi pada nungguin dosen. Tapi pas si cewek itu duduk terus ikutan nungguin dosen, lama banget dosennya kagak datang-datang. Akhirnya itu cewek ke toilet dulu lah untuk pipis. Yang penting kan udah naik tas. Nah di toilet dia sambil main handphone gitu kan. Dan pas dia lihat catatan grup kelasnya, ternyata ada yang bilang kalau kelas malam itu ditiadakan karena dosennya berhalangan. Dan itu catanya udah dari jam 4 sore. Sementara kelas malam itu mulai jam 7 dan si cewek tadi tuh telat setengah 8 baru masuk kelas. Nah pas baca begitu dia udah gemeteran tuh di toilet tuh. Terus tadi berarti orang di kelasnya siapa? Masalahnya Tasya kan masih ada di kelas tadi. Akhirnya dia balik dari toilet tuh masuk kelas ngintip. Nggak ada siapa-siapa, kelasnya gelap, kita juga merinding. Nah terus kalau cerita urban legend yang tadi penunggu pohon jambu, tuh katanya dulu ada anak kampus yang
ngandir di situ, gengs. Ada yang bilang karena stres, ada yang bilang karena hamil, ya pokoknya macam-macam, namanya juga rumor biasa ya. Ya cuma waktu lagi pada cerita-cerita begitu, Noval sih nggak ikutan cerita tentang apa yang dia alami sama si Dita tuh semalam. Ya padahal kan katanya si Dita ngeliat sosok penampakan. Ya si Noval nggak mau cerita, takutnya kan jadinya ketahuan nih, ngapain lu berduaan di lantai 3 malam-malam begitu. Nah tapi besokannya, gengs, Dita bilang katanya kalau dia sakit nih, nggak ngampus. Jadi Noval nggak perlu jemput nih maksudnya. Tapi di telepon nih, Noval kan cerita tuh tentang kejadian semalam menurut teman-temannya yang ada dilemparin jambu segala macam tuh. Maksudnya kayak mau ngasih tahu ke Dita nih kalau kampusnya emang ternyata banyak cerita horornya, emang mungkin angker. Si Dita malah curhat kalau semalam dia kayak diawasin sama sosok cewek itu lagi. Soalnya dia ngeliat sekelebat dari jendela kamarnya katanya, gengs. Dan karena nggak tenang, si Dita jadi nggak tidur. Lagi-lagi badannya ngedrop akhirnya. Noval udah bilang, udahlah, coba cerita ke orang tuamu, biar dicariin apa sih orang pintar ataupun dicariin ustadz. Takutnya kenapa-napa kalau sampai diikutin ke rumah gitu kan serem ya. Tapi si Dita bilang, aduh orang tua aku pasti nggak percaya sama gitu-gituan. Ya udah, Noval bilang, habis ngampus aku kesana deh jengukin kamu mau dibawain makanan apa. Ya maklum ini kan hubungannya masih hangat gitu, masih baru. Kalau udah lama mah boro-boro ngabar-ngabarin. Dibilang makanya lu tidur begadang mulu lu hidupnya, sakit kan lu. Ya karena ditawarin begitu, si Dita bilang aku mau taekwondo deh nanti. Taekwondo itu katanya kayak bakso tapi dari empe-empe, gengs. Cuman direbus, anget-anget begitu. Ya bener ya, nggak kebayang kita empe-empe direbus. Empe kan digoreng ya? Nah tapi berarti cewek di mana-mana gitu di daerah ABCD kagak jauh beda. Demenannya mah yang anget-anget kuah-kuah yang macam seblak begitu ya. Ya udah pasti Noval selesai ngampus, beli dah tuh taekwondo nyari tuh, habis itu ke rumahnya Dita. Ternyata di sana ada teman-teman geng SMA-nya Dita, gengs, di rumahnya tuh. Yang kayak pada lagi main, mungkin jengukin Dita ya. Dikenalin tuh si Noval sama si Dita. Yang Noval mah rasanya seneng ya, kayak wah udah resmi banget nih, berarti gue dianggap banget sama si Dita nih. Sampai dikenalin ke temen-temennya. Tapi dari situ nggak lama teman-temannya pamit pulang. Ya mungkin nggak enak kali ya tahu Noval datang gitu kan, ganggu. Namanya orang mau ngapel, kayak lu gitu kan, kita istirahat tetep aja diganggu. Pulang lu pada. Nah waktu itu mereka di rumah nih berduaan aja tuh jam 4 sore. Orang tuanya Dita masih belum pulang kerja. Habis sudah makan taekwondo, Dita ngajakin buat keluar aja cuy. Soalnya katanya dia suntuk di rumah terus seharian. Sebentar lagi kan orang tuanya juga balik. Jadi nanti takutnya nggak bebas. Ya udah mereka pergi ke kafe tuh yang tempat biasa si Dita ngerjain tugas. Nah pas mereka lagi duduk nih berdua ngobrol-ngobrol. Duduknya itu kan dekat kaca yang menghadap ke jalanan. Tiba-tiba kacanya diketok tuh sama ibu-ibu dari luar. Kayak manggil-manggil gitu, manggil-manggil si Dita. Ya Dita nggak kenal nih sama ibu-ibu ini nih. Tapi gara-gara dipanggil-panggil gitu ya, Dita keluar tuh nyamperin. Nah di situ si ibu-ibunya bilang, Ayu maaf banget nih sebelumnya. Ini Ayu boleh percaya, boleh enggak. Tapi yang saya lihat ada sosok perempuan yang lagi ngikutin kamu. Sepertinya sosok itu punya dendam yang berbahaya. Kalau Ayu butuh bantuan, ini nomor telepon saya. Nanti saya akan bantu sebisa saya. By the way, Ayu itu katanya semacam panggilan Mbak di Palembang sana. Buat teman-teman di Palembang boleh komentar di bawah bener apa enggak ya begitu. Ngomongnya juga Ayu gitu, kayak Ayu gitu ngajakin. Nah tapi si Noval kan ngerasa ini ibu-ibu random banget, orang kita lagi duduk di kafe atau diketok gitu kan terus ngomongin begitu. Itu mah kayaknya paling bisa-bisaan si ibunya aja tuh biar dapet pelanggan gitu kan. Cuma karena omongan ibu tadi, tau-tau si Dita ini langsung jadi kayak nggak mood. Dan dia langsung minta cabut tuh dari kafe. Dan sepanjang jalan, si Dita diajak ngobrol di belakang gitu kan naik motor cuman kayak, hah? Gitu-gitu doang. Nggak tahu nggak denger gitu karena angin apa banyak pikiran. Ya akhirnya ditanya sama Noval, kamu kenapa sih? Kepikiran omongan ibu-ibu tadi? Lagi-lagi si Dita diem aja. Pas dilihat di spion gitu kan si Dita bengong aja mukanya kayak orang kelilit pinjol. Akhirnya Noval melipir tuh dan berusaha ngulik, kamu kenapa sebenarnya? Dipancing-pancing tuh. Dita cerita kalau 4 orang tadi itu yang datang ke rumahnya dia itu kan geng SMA-nya, yang mana dulu mereka kemana-mana selalu bareng tuh di SMA. Nah anehnya, keempat temannya itu semuanya sama-sama merasa diganggu sama penampakan cewek. Bahkan salah satu temannya tuh ada namanya Karin. Itu tadi pas ke rumahnya si Dita, katanya dia sempat nyerempet motor pakai mobilnya. Soalnya waktu si Karin lagi nyetir, tiba-tiba nih ngeliat ada perempuan tuh duduk di jok belakang mobilnya. Jadinya dia nggak fokus sampai nyerempet motor. Untungnya si pengendara motornya ya jatuh tapi nggak kenapa-napa. Cuman yang motornya mungkin rusak sih, karena suruh ganti rugi. Cuma kan si Noval dengar cerita begitu nggak berekspektasi kalau kok sampai teman-temannya juga diganggu, teman-temannya si Dita. Ini beneran apa si Dita suka ngarang-ngarang cerita apa gimana ya? Abisnya kan belum lama juga mereka kenal tuh berdua di Taman Noval. Ya tapi kalau bener teman-teman Dita diganggu, berarti sosok wanita yang dilihatnya di gedung kampus lantai 3 itu bukan penghuni gedung kampus dong. Lihat teman-temannya si Dita kan nggak ngampus di tempat yang sama. Noval makanya nanya, kamu sama teman-teman kamu pernah ngelakuin hal-hal aneh nggak? Mungkin main jelangkung apa bagaimana gitu? Ya Dita bilang nggak pernah lah main gitu-gituan, ngaco kamu. Terus kamu jadi kepikiran sama omongan ibu-ibu tadi nih sekarang nih. Ya bisa kenapa bisa pas banget ya, ibunya bisa tahu kalau ada sosok yang emang aku dan teman-temanku rasa janggal nih. Kamu kenal sosok itu nggak?
Mungkin mukanya mirip siapa gitu. Aku nggak tahu. Mukanya soalnya selalu ketutup rambut. Tapi kenapa? Aku ngeliatnya kayak nggak asing deh. Sosok itu tuh seperti salah satu anak di SMA aku. Lah, emang anaknya udah meninggal? Yang gue denger sih gitu. Katanya karena sakit apa gitu deh. Aku nggak tahu juga soalnya nggak deket. Siapa emang namanya? Maya. Ya habis ngobrol begitu si Dita bilang, apa aku hubungin ibu-ibu yang tadi ya? Cuman tak kenapa si Nova bilang, nggak usah, ngapain? Kamu jangan hubungin orang kayak gitu-gitu. Maksud aku ya hubungin ke orang pinter atau maksudnya ustadz. Bukan orang yang nggak jelas begitu. Cuman ya akhirnya itu semacam hanya menjadi obrolan mereka berdua aja. Abis nganter Dita balik nih, yaudah Noval pulang tuh ke rumahnya. Dia nggak pakai bersih-bersih, nggak pakai cuci tangan, cuci kaki gitu, langsung aja masuk ke kamar naik kasur. Noval jorok bener loh. Kalau dari luar tuh minimal cuci tangan dulu sama cuci kaki gitu kan. Pakai sabun nih dari Female Secret, enak wanginya. Apalagi lu dari luarin naik motor, kena debu segala macem. Jangan langsung tidur aja, skincarean dulu. Biar seenggaknya nih bangun-bangun nanti muka lu kagak kusem atau dekel dan bermasalah nanti malah jerawatan. Ya tahu kita kan emang juga kadang suka males ya. Kalau udah capek gitu kan pulang ya udahlah pengen lanjut tidur. Nah makanya solusinya pakai Essence Toner dari Female Secret. Ya menurut gue ini tuh ajaib banget gengs. Karena klaimnya tuh emang mengandung 9 keajaiban. Yang emang ingredients dari kandungan ini tuh banyak banget manfaatnya gengs. Bisa buat brightening kulit yang kusam, moisturizing, hydrating kulit yang kering, shooting, calming. Pokoknya banyak banget. Yang jelas ini tuh skincare paling praktis yang pernah gue cobain sebulan ini gengs. Cocok banget buat orang-orang yang mageran skincarean. Udah pakai ini. Tinggal beres disemprot-semprot doang nih, partikelnya juga halus banget. Sesimpel itu, gengs. Tapi semua manfaat tadi itu udah masuk nih, nyerap nih ke kulit kita. Inovasi banget nggak sih ini produk? Gua highly recommend banget sama produk Essence Toner dari Female Secret ini, gengs. Apalagi pastinya ini juga halal dan BPOM juga ya. Nah, lanjut ke ceritanya. Nah, waktu Noval udah di kasur gitu kan, dia ceritanya mau nelfon Dita nih buat ngucapin good night gitu. Ditelepon deh. Dan pas diangkat si Noval langsung bilang kan, good night, Dit. Tapi sama si Dita nggak jawab apa-apaan. Sampai si Noval nanya kayak, halo, Dit? Dit, halo? Yang kedengeran malah suara cewek nangis. Ya Noval kan kaget, Dit. Kamu kenapa nangis? Tapi di telepon itu tuh, Dita tetap nggak jawab apa-apaan. Cuman ya, suara nangis-nangisan toh. Dit, kamu kenapa gitu kan? Noval panik ya. Tapi lama-lama suara tangisan nih makin keras terdengar. Sampai Noval bilang, ya udah aku kesana sekarang ya. Sama Noval ditutup nih teleponnya. Langsung cabut lagi keluar. Mau nyamperin tuh ke rumahnya si Dita. Pas lagi di jalan, tahu-tahu Dita nelfon. Ya diangkat dong sama Noval. Kamu tadi nelfon, kenapa aku lagi di toilet? Loh, tadi kamu nangis-nangis juga kenapa? Ini aku lagi on the way ke tempat kamu. Hah? Nangis-nangis? Kamu ngapain kesini? Ini udah malam. Aku tadi nggak sempat ngangkat telepon kamu. Aku di toilet. Di situ Noval kayak, tak, loh. Dia merinding. Dan pas dia ngeliat di spion motornya tuh, ada cewek duduk di belakangnya. Kita juga merinding, mohon maaf. Karena kaget si Noval, jatuh dia dari motor. Untungnya jalanan malam itu sepi ya, maksudnya nggak ada kecelakaan apa, kecelakaan pribadi aja, kecelakaan tunggal tuh kita sampai beribet tuh habis jatuh si Noval. Ya cuman nggak parah, motornya tapi rusak. Cuman masih bisa jalan, motornya ringsek aja udah. Pulang tuh Noval ke rumahnya sendiri. Luka-luka lecet gitu kan, diobatin aja pakai obat merah ya biasa, udah bisa, nggak harus ke rumah sakit. Sampai rumah dia telepon lagi kan sama Dita. Soalnya Dita juga panik. Tadi pas mereka teleponan, tahu-tahu di suara telepon kayak si Noval kecelakaan. Ya Noval cerita kalau tadi dia ngeliat ada sosok tuh yang bonceng di belakang. Nah Dita juga bilang tadi di handphonenya dia lihat itu teleponnya Noval yang awal itu tuh jatuhnya miss call. Emang nggak dia angkat sebenarnya. Ya tapi kan si Noval jelas-jelas tadi kayak udah ngomong gitu kan dan dengar suara nangis, masa sih miss call? Pas dilihat ya bener kayak lambangnya merah gitu kan miss call. Maksudnya nggak masuk, nggak diangkat ke tujuan tuh ke teleponnya si Dita. Ya Noval mikirnya loh kok begini. Ya tapi tetap Noval berusaha menenangkan si Dita ya. Dia pokoknya bilang ya udah deh tidur aja nih malam ini, aku nggak kenapa-napa kok, lukanya nih juga lecet-lecet aja. Motornya sih memang rusak, ya udah besok pagi aja aku bawa ke bengkel. Nah pas Noval mau istirahat, orang tuanya kan belum tahu tuh kalau tadi tuh sebenarnya si Noval nih anaknya habis kecelakaan. Karena waktu dia udah balik ke rumah ya udah pada tidur. Noval rebahan aja gitu kan sambil natapin nih langit-langit kamar. Dia mikirin kejadian tadi kok. Anjir beneran gua ngeliat sosok cewek itu tadi juga di motor. Itu siapa? Dan di situ Noval sih ngeliat mukanya geng serem. Karena kan rambutnya yang ketutupan gitu ketiup angin. Tapi dia nggak kenal itu siapa. Tahu-tahu si Dita nelfon lagi. Bingung kan? Hah? Ngapain Dita nelfon lagi? Diangkat sama Noval. Pas diangkat, Dita langsung nangis-nangis. Bilang katanya tadi sosok cewek itu ada di kamarnya. Dan suaranya Dita ketakutan banget sepanik itu. Ya Noval kan denger begitu kita panik juga ya. Yang kali ini beneran soalnya suaranya Dita nih nangis-nangis nih. Ya udah kamu panggil orang tuamu aja, orang tuamu di kamar kan? Tahu nggak Dita bilang apa? Dia tuh udah teriak-teriak dan udah mau keluar kamar nih. Tapi kamarnya kekunci, nggak bisa kebuka. Udah digedor-gedor gitu kan.
Tapi orang tuanya nih nggak datang-datang gitu, kayak nggak ada yang bangun. Makanya saat itu dia panik dan nelfon si Noval. Karena tadi dia ngeliat sosok cewek itu tuh katanya di kamarnya dia tuh, di kamar Dita. Noval akhirnya keluar lagi tuh. Pergi dia dari rumah bawa mobil bapaknya. Karena kan motornya rusak. Bisa jalan sih, tapi kan takut kenapa-napa di jalan lah. Ringsek. Jadi biar cepet diambil tuh kunci mobil. Udah dia pergi tuh pakai mobil bapaknya. Pas lagi di jalan ngebut nih, mamanya Noval nelfon. Kamu kemana malam-malam pergi bawa mobil? Noval ada urusan mendadak mah, nanti Noval ceritain ya. Ya ibunya pasti bingung ya, mungkin dia lagi tidur tadi, terus tahu-tahu denger ada suara mobil dinyalain. Anaknya pergi tuh malam-malam jam setengah 12. Dan abis matiin telepon dari mamanya tadi, Noval kan ya udah fokus nyetir lagi, dia buru-buru tuh ke rumahnya Dita. Mamanya telepon lagi. Ya langsung diangkat sih sama si Noval. Maaf mah, nanti Noval ceritain pokoknya mah, ini Noval masih nyetir di jalan soalnya. Tapi yang terdengar dari suara telepon ini malah tangisan perempuan. Persis kayak tadi. Ya sama Noval langsung dimatiin, gemeteran dia. Dan semakin ngebut ke rumahnya Dita. Sampai rumahnya Dita, dia coba nelfon si Dita tapi udah gak ada yang angkat-angkat nih. Akhirnya Noval ngetok pagar rumahnya, malam-malam itu jam 12. Gak lama ada ibunya Dita kayak ngintip dari jendela terus bukain pintu. Ibunya kaget, keheranan. Ngelasin Noval, kenapa Val malam-malam kesini? Ya Noval cerita, kalau di kamar katanya kan Dita nangis-nangis ya gengs ya. Kekunci. Ibunya tapi heran, kekunci. Tapi ya tetap sambil bukain pagar dan mempersilahkan Noval untuk masuk. Di dalam ayahnya Dita kayak baru keluar dari kamar, siapa mah? Tapi pas ngeliat Noval, ayahnya sama kaget kayak, kok Noval kesini malam-malam? Ya jam 12 gedor-gedor rumah orang. Dan pas Noval bilang si Dita kekunci di dalam kamar, ayahnya juga kaget. Mereka semua ke kamar Dita, ternyata benar kekunci itu. Diketok-ketok gitu nggak ada jawaban dari dalam. Akhirnya sama ayahnya didobrak gitu. Yang kebuka, tapi ternyata di dalam si Dita udah terkapar di lantai. Ya langsung tuh Dita dibawa ke rumah sakit. Karena ternyata tangannya kayak berdarah-darah gitu, kebeset gengs. Setelah akhirnya tersadar, Dita nangis-nangis. Jadi ternyata dari tadi dia mencoba segala cara buat buka itu pintu pakai tangannya sampai ya luka-luka. Tapi kedua orang tuanya mengaku gak denger apa-apa. Padahal si Dita juga ternyata udah nelfonin tuh ke handphone kedua orang tuanya. Tapi jatuhnya semua jadi miss call. Gak denger apa-apa itu orang tuanya berdua tidur pules. Sampai akhirnya kebangun karena ya tadi tuh Noval gedor-gedor pagar. Ya abis ngeliat sendiri si anaknya beset-beset gitu tangannya sampai luka-luka, gengs. Orang tua mana sih yang nggak khawatir? Noval kan juga terus kepikiran, jadi ini sebenarnya ada apa? Lagi ngapus kepikiran, lagi makan kepikiran, lagi mandi juga kepikiran. Lah kita juga jadi kepikiran bikin mandi pakai sabunnya Female Secret. Nah, bisa kalau yang dari tadi kita omongin sering pakai kan yang ini yang elegan nih. Tapi sebenarnya ya, yang confident sama yang brave ini itu juga anak-anak banget sih. Gini. Kalau kandungan sama manfaatnya, kan gue lebih membutuhkan yang elegan ya, masing-masing orang beda. Tapi jujur banget ya, gue suka banget lagi nih wangi yang confident. Aduh gila enak banget. Jadi sebenarnya tiga-tiganya ini tuh wanginya tuh kayak parfum mahal. Makanya biasanya suka gue gabungin. Abis mandi pakai yang elegan, terus gue timpa lagi pakai yang confident. Selain jadi lebih bersih ya badan kita ya, khasiatnya juga kita bisa dapetin dari 2 sabun ini geng. Soalnya kalau yang confident ini tuh bagus buat hydrating kulit. Biar nih kulit bisa selalu lebih lembab. Dan kalau abis mandi tuh satu kamar mandi wangi bener. Di kulit juga wanginya seharian, gengs. Nah, cocok nih buat kalian misalkan tipe-tipe yang kalau mandi tuh kudu wanginya nempel banget. Nah, sabun Female Secret ini tuh berarti jawabannya, gengs. Jadi kalian langsung aja gercep ya dicobain, karena ini gue baru sebulan aja udah secinta itu, gengs. Dan buat info selengkapnya biasa langsung cek aja di deskripsi di bawah. Nah, pokoknya dari situ ya, Dita ini juga jadi sering mulai melamun dan kayak ketakutan, gengs. Pokoknya beda banget sama Dita yang awal-awal Noval kenal sebagai cewek yang supel dan periang. Makanya dari situ Noval coba cari tahu. Kan dia inget nih ceritanya si Dita tentang geng SMA-nya, katanya juga pada diliatin sosok penampakan cewek itu. Nah makanya diam-diam Noval buka nih handphonenya Dita dan baca percakapan grup geng SMA-nya yang semuanya ngomongin tuh tentang Maya. Jadi pada kayak main salah-salahan, gengs. Dibilang katanya itu hantunya Maya yang balas dendam. Tapi sewaktu Noval ini nanya ke Dita kayak, ini maksudnya apa kamu ngomongin gini sih? Dita malah marah dan bilang kalau Noval udah lancang melanggar privasinya dia tuh, buka-buka handphonenya diem-diem. Dan Noval juga merasa aneh nih, Dita kenapa sih kok kayak seperti ada yang ditutup-tutupi gitu loh. Sempat marahan tuh mereka tuh diem-dieman. Dan Dita juga nggak masuk-masuk kampus izin. Nah waktu Dita ini nggak ke kampus-kampus, Noval ini ketemu sama ada anak kampusnya, tapi jurusan lain nih namanya Ricky. Yang mana Noval tahu kalau Ricky ini itu adalah angkatan satu SMA sama Dita. Soalnya memang Dita pernah ngomong ini nih, anak-anak dari SMA aku yang masuk kampus di sini tuh sini gitu. Nanya dong Noval tentang Maya itu sebenarnya siapa sih? Nah, Ricky di situ cerita kalau dulu memang ada murid angkatan mereka namanya Maya. Ya anaknya sih biasa aja, maksudnya bukan anak yang menonjol gitu. Nah, gengnya Dita ini kalau kata si Ricky ya,
itu suka bully-bullyin orang. Ketuanya sih memang bukan Dita, tapi jatuhnya Dita keikutan kan, mereka satu geng. Nah, Maya ini termasuk orang yang suka dibully sama mereka, dijadiin semacam jongos gitulah kasarannya. Disuruh beli makan ke kantin, disuruh bawain tas, disuruh ini itu gitulah. Dan itu terjadi selama hampir 3 tahun, gengs. Maya selalu nurut tuh sama gengnya Dita dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Namun waktu di malam perpisahan kelulusan, Maya malah dipermalukan sama gengnya si Dita ini. Jadi kan malam kelulusan itu ya kayak semacam apa sih, prom night gitu kali bahasanya ya, yang orang pakai dress up gitu kan, jadi cakep-cakep, cantik-cantik. Nah di situ Maya yang udah dandan nih, bajunya malah disobek-sobek, make upnya juga sampai diacak-acak, dan didandanin jadi macam upik abu, gengs. Sampai-sampai di acara itu diketawain satu angkatan. Nah tapi pas Noval nanya terus, si Maya sekarang gimana keadaannya? Si Ricky juga nggak tahu, cuma denger-dengar dari teman-teman seangkatannya kalau Maya ini memang sudah meninggal karena sakit katanya. Tapi nggak tahu ya sakit apaan. Perkara kan Ricky juga nggak dekat, cuma denger-denger aja gitu loh. Nah tapi kan versi tentang Maya yang ini tuh belum pernah didengar sama si Noval ya. Dia nggak nyangka kalau Dita dan teman-temannya tuh bisa sejahat itu di sekolah. Akhirnya Noval langsung nanya tuh ke Dita. Dia bilang, aku udah diceritain semuanya sama Ricky. Ini benar nggak ceritanya? Kalau nggak benar, yang sebenarnya berarti gimana kamu ceritain deh ke aku? Maksudnya apa? Iya, yang meneror selama ini adalah hantunya Maya yang balas dendam. Nah, jadi kalau versinya si Dita nih, waktu masih kelas 1 SMA, bapaknya Maya itu katanya pernah jadi kuli bangunan yang merenov rumahnya Dita. Tapi ya sebenarnya ya udah aja, Dita juga nggak masalah. Sampai suatu hari, Maya ini tuh ngegapin Dita lagi ciuman sama seniornya kelas 3 di dalam perpustakaan. Dita takut kalau Maya ini bilang ke orang-orang gitu. Akhirnya dia ngancam kalau Maya berani cerita ke siapa-siapa, dia bakal nyebarin rumor jelek tentang Maya dan ngasih tahu nih ke anak-anak yang lain kalau bapaknya Maya itu adalah kuli bangunan yang pernah minjam uang ke ayahnya dia, maksudnya ayahnya Dita. Nah sebenarnya katanya si Maya mah udah nurut-nurut aja, dia nggak bakal bilang ke siapa-siapa katanya. Tapi karena si Dita mungkin insecure dan supaya si Maya ini selalu ada dalam pengawasannya, akhirnya dia ngehasut nih teman-temannya buat menjadikan Maya jongos mereka, jongos gengnya Dita. Yang ternyata teman-teman yang kelakuannya emang jahat-jahat begitu. Dan keterusan tuh sampai kelulusan SMA, yang membuat Maya jadi bahan olok-olokan satu angkatan. Dita akui dia keterlaluan memang. Dirinya pun awalnya menjadikan Maya ini jongos semata-mata supaya Maya ini bisa ngintilin terus di deket pengawasannya dia. Jadi dipantau nih biar si Maya ini tidak membocorkan rahasianya Dita. Tapi kalau kata Dita sih, dia tuh nggak punya niatan jahat ke Maya. Soalnya yang suka nyuruh-nyuruh, yang suka mukul, yang suka membuli, itu ya teman-temannya ini nih. Tapi mereka semua nih nggak nyangka kalau Maya ini akhirnya meninggal karena sakit. Yang selama 3 tahun tuh di SMA, ibaratnya kan dibulinya ekstrim ya, disuruh bawain tas-tas yang berat gitu kan, disuruh ngikutin terus, lari ke sana ke sini gitu kan, pergi ke kantin kemana-kemana gitu kan. Maya tuh sehat-sehat aja selama 3 tahun. Bukan tipe-tipe anak yang penyakitan. Nah, Dita sama teman-temannya didatangi sosok penampakan wanita itu. Sebenarnya mereka juga nggak pernah ngeliat kan mukanya itu apa beneran Maya atau bukan. Soalnya kan ketutupan rambut terus. Kayak nunduk gitu ketutupan rambut. Cuma dilihat dari postur sama siluetnya, namanya juga 3 tahun bareng. Pasti kan hafal nih maksudnya ya. Nah, itu emang mirip Maya banget. Makanya dari situ Noval bilang, ya udah coba aja kamu datengin keluarganya atau aku temenin deh kalau perlu. Tanya sakit apa dan minta maaf juga ke keluarganya karena gimana pun juga kan kamu telah berbuat salah. Tapi Dita nggak tahu rumahnya Maya di mana. Bingung juga dong nanya ke siapa yang tahu ya. Setelah dipikir-pikir loh, coba aja tanya ke ayahmu katanya si Noval. Kan katanya bapaknya Maya pernah jadi kuli buat ngerenov rumah bapakmu. Akhirnya dicari tuh kontak mandornya. Dapet. Si mandornya untungnya tahu rumahnya bapaknya Maya. Lah itu kan pekerjanya dia. Dikasih alamatnya. Setelah dapet nih, Noval nganterin Dita ke sana. Tadinya mah Dita udah ngajakin teman-temannya, gengs. Buat ya bareng-bareng lah kita semua ke sana sekalian minta maaf. Tapi nggak ada yang mau. Ya ada yang gengsi, ada yang denial. Ya bukan lah, itu bukan hantunya Maya. Kayak nggak mungkin Maya neror kita. Maya tuh udah nggak ada. Ya udah kata Noval, yang penting kita duluan aja deh. Gak usah pikirin teman-teman kamu itu. Pikirin diri sendiri aja dulu biar kamu yang gak diganggu lagi. Ya udah pas mereka sampai di daerah alamat yang tadi dikasih, nanya nih ke orang-orang, ditunjukin tuh rumahnya yang itu tuh yang ada ibu-ibu nyiramin tanaman. Daerahnya di dalam gang sempit gitu, gengs, yang lumayan kumuh. Dan di situ benar terlihat tadi ibu-ibu lagi nyiramin tanaman gitu pakai gayung. Tapi pas ngeliat itu, Noval sama Dita tuh kaget. Itu bukannya ibu-ibu yang ditemuin di kafe waktu itu yang ngetok-ngetok kaca. Dan pas mereka samperin, si ibu itu juga kelihatan kaget. Dan tahu-tahu dengan penuh emosi, Dita disiram pakai air, gengs, sampai basah. Sempat jadi tontonan warga di situ. Dikira si Noval sama Dita mau bikin rusuh kali ya. Karena abis nyiram Dita, ibunya langsung masuk rumah ngunci pintu. Sampai Dita kan gedor-gedor rumahnya ya, karena mau ngomong gitu, nanya tentang Maya. Karena ribut-ribut begitu, ketua RT di situ tuh datang. Noval sama Dita dibawa tuh ke rumahnya Pak RT. Dita dikasih anduk dan ditanya ada urusan apa kedatangan ke rumah itu. Mau ngapain? Ya Noval sama Dita jawab, mereka mau menanyakan perempuan yang bernama Maya. Pak RT dengar begitu kaget.
Maya sudah nggak ada, sudah meninggal sekitar 4 bulan yang lalu, katanya gitu. Ya Noval sama Dita mah udah tahu mengenai Maya udah meninggal. Makanya kan kesana maksudnya mau nanya, sakit apa, meninggalnya itu karena sakit apa? Kok bisa mendadak? Tapi lagi-lagi Pak RT-nya bingung. Sakit, bukan sakit, tapi makanya semenjak itu orang tuanya Maya kayak orang stres. Bapaknya sakit-sakitan dan ibunya jadi kayak gitu tuh, temperamental, suka meledak-ledak. Ya dengar begitu gantian nih Noval sama Dita yang kaget. Hah? Maya bunuh diri? Jadi bukan meninggal karena sakit? Soalnya kan selama ini mereka dengar dari orang-orang dikira dibilang tuh Maya meninggal karena sakit. Tapi ternyata si Maya nih bunuh di kamarnya dengan kepala yang menunduk gitu di atas gantungan gitu. Di situ makanya Noval sama Dita semakin yakin kalau sosok yang meneror selama ini itu ya bener hantu Maya. Dengan kepala yang menunduk itu sampai mukanya tertutup rambut, karena itulah terakhir kali posisi kematiannya seperti itu. Tapi Pak RT bilang udahlah, jangan bikin keributan. Jadi Noval sama Dita ini memang tidak diperkenankan untuk kembali ke rumah itu kalau memang tidak dibukakan pintu. Maksudnya jangan jadi gedor-gedor berisik begitulah. Rumah di sana kan dempet-dempetan di dalam gang dan banyak anak bayi. Yang kalau terus gedor-gedor begitu ya keganggu lah orang-orang sebelah. Dari situ Noval sama Dita tuh pulang ke rumah. Dita benar-benar merasa bersalah banget dan dia menceritakan semuanya ke orang tuanya nih, termasuk permasalahannya Maya yang dulu mergokin dia ciuman dengan kakak senior tuh di perpustakaan. Dita pokoknya nggak tahu lagi deh, dia harus gimana nih cara meminta maafnya, karena dia pun nggak nyangka kalau Maya sampai nekat melakukan hal seperti itu. Akhirnya Dita disuruh nih sama orang tuanya untuk menghubungi semua teman-teman kamu tuh segeng untuk sama-sama kita semua ke rumah orang tuanya Maya. Tapi lagi-lagi gengnya Dita ini nggak ada yang mau, gengs. Padahal udah dibilangin Maya itu ternyata meninggal bukan karena sakit loh. Akhirnya orang tuanya Dita lah yang turun tangan langsung datang nih satu-satu para orang tua dari gengnya si Dita nih dan menjelaskan semuanya kalau anak-anak kita nih semua bersalah dan semua harus minta maaf. Tapi dari 4 orang kan total gengnya itu berlima tuh, yang mengakui dan mau minta maaf cuma 2 orang, gengs. Ya sama si Maya jadi bertiga, sisanya nih 2 itu tetep kagak mau. Ya anaknya kagak mau, orang tuanya juga kagak mau. Masa bodoh gitu loh, ngerasa cerita-cerita teror-teror hantu itu terlalu mengada-ngada katanya. Padahal salah satu dari 2 orang ini nggak mau itu tuh si Karin yang sempat nyerempet motor karena ngeliat ada penampakan Maya yang duduk di jok belakang. Tapi karena waktu itu ada asuransi, jadi motor sama mobilnya tuh ditanggung sama asuransi. Dan si Karin ini juga kayak denial, gengsi dia kalau disuruh minta maaf gitu loh. Orang tua juga nggak mau, sombong. Lalu kita jadi kesel kan. Ya udah akhirnya 3 orang ini nih termasuk si Dita ya dengan orang tuanya masing-masing pada pergi deh tuh ke rumah orang tuanya Maya dengan maksud meminta maaf. Tapi pas kesana ternyata kata Pak RT semalam nih orang tuanya Maya udah pindah, udah pergi. Jadi pas habis Dita sama si Noval pulang malam-malam, bapak sama ibunya Maya itu keluar dari kontrakan itu. Ya Pak RT juga nggak tahu kemana. Tapi pas masuk ke dalam kontrakannya ditemukan ada buku SMA tahunannya si Dita, buku angkatan gitu yang semua foto siswa-siswa kan ada tuh ya. Nah tapi nih foto dari 5 orang gengnya si Dita itu semua udah nggak ada, udah dipotongin. Terus ditemukan juga bekas-bekas sajen yang udah pada kering dan kayak alat-alat ritual yang dibungkus plastik dan dibuang ke dalam tong sampah. Dan di dalamnya baru tuh ditemukan ada foto-fotonya Dita sama geng yang dipotong dari buku tahunan tadi. Merasa ini sesuatu yang aneh dan mungkin bisa membahayakan. Para orang tua ini akhirnya mencoba mencari kemana nih orang tuanya Maya nih. Bapaknya Dita akhirnya nelfon tuh si mandor tukang lagi. Yang ternyata bapaknya Maya semalam katanya sempat minjem uang buat pindah kontrakan. Akhirnya bapaknya Dita tukang kali kong sama si mandor nih buat bisa ketemuan sama bapaknya Maya. Singkat cerita bener aja dapat tuh alamatnya tuh dari si mandor. Tahu nggak gengs? Ternyata bapak sama ibunya Maya itu kabur ke tempat seorang dukun. Yang mana dukun itu adalah tempat mereka untuk ilmu buat balas dendam. Jadi sebelum bunuh nih ternyata Maya itu nulis surat ke orang tuanya tentang masalah yang dia alami di SMA yang selama ini dia pendam sendirian. Makanya bapak ibunya Maya ini nggak terima dan jadinya kayak apa ya, dendam gitu kayak orang kesetanan. Dan begitu melihat Dita sama para orang tua nih, bapak ibunya Maya langsung marah-marah karena mereka udah tahu kalau orang-orang inilah yang membuat anaknya tersebut meninggal. Namun seketika itu juga ibunya Dita dan kedua ibu lainnya langsung meminta maaf dengan cara sujud-sujud di kaki kedua orang tuanya Maya, gengs. Minta tolong agar anak-anak mereka ini dimaafkan. Dita dan kedua temannya ngelihat ibu mereka ini sampai sujud begitu, langsung pada nangis dan mohon-mohon minta maaf ke orang tuanya Maya. Di situ semua orang pecah tangisannya, termasuk orang tuanya Maya juga nangis. Ya akhirnya setelah obrolan yang panjang, orang tuanya Maya memaafkan mereka yang datang nih sampai bersujud begitu. Dan sosok penampakan Maya yang selama ini meneror ternyata adalah jin milik sang dukun yang ada di rumah itu, yang memang
perwujudannya sengaja dibuat menyerupai Maya supaya para pelaku nih sadar akan kesalahannya terhadap Maya, dimana orang tuanya Maya ini akhirnya juga bertugas memberi makan jin tersebut dengan sajian-sajian untuk jin itu bisa mengganggu hingga mencelakai orang yang ditargetkan. Nova kan sebenarnya harusnya tidak menjadi target ya, karena kan dia nggak ikut-ikutan membuli, kenal Maya juga enggak, tapi dia akhirnya ikut diteror karena dianggap membantu Dita pada waktu itu. Di situ para orang tua yang datang juga sempat menawarkan bantuan uang, tapi ditolak sama orang tuanya Maya. Sepertinya memang mereka ini cuma butuh validasi kalau pelaku yang membuli anak mereka itu mengakui kesalahannya. Setelah itu mereka semua juga sempat berziarah ke kuburan Maya untuk meminta maaf langsung tuh di depan kuburan Maya. Dan setelah itu Dita maupun Noval sudah tidak pernah mengalami gangguan apa-apa lagi. Namun hingga seminggu kemudian Noval mendengar kabar dari Dita kalau teman-temannya Dita yang 2 orang yang nggak ikutan minta maaf itu dua-duanya mengalami kecelakaan. Yang satu kecelakaan mobil tabrakan sama bus, dan yang satu lagi tuh kompor di rumahnya meledak kebakaran. Namun dua-duanya selamat. Cuma yang tabrakan tadi itu patah tulang dan luka-luka, sementara yang rumahnya kebakaran karena kompor meledak ya kena luka bakar. Gak tahu kebetulan apa gimana. Apakah masih ada kaitannya dengan balas dendam orang tuanya Maya? Karena kan memang si 2 orang ini itu tetap nggak mau minta maaf. Cuma untuk Noval pribadi nih, yang sebelumnya hidupnya kan jauh dari hal-hal begitu ya, dia juga sebenarnya nggak punya masalah sama orang. Pas denger kejadian di temennya Dita begitu, dia merasa kok gue jadi takut ya? Karena dari situ ada pemikiran-pemikiran suuzon kalau semua itu masih ada sangkut pautnya dengan balas dendam orang tuanya Maya, yang sebenarnya kali aja belum selesai dengan si 2 orang ini, ataupun juga orang tua Maya belum benar-benar memaafkan para pelakunya. Wallahualam. Jadi akhirnya maksudnya Noval ini memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Dita, alias Noval dan Dita end. So itu guys cerita dari Noval mengenai mantannya yang ternyata punya rahasia yang cukup mengejutkan ya. Sampai-sampai membuat Noval nih ke sebuah masalah yang terbilang horor, dia juga ikutan ngeliat dan diteror. Ya walaupun di akhirnya katanya Noval sih Dita sebenarnya juga udah tobat. Dari situ Dita benar-benar menjadi sosok pendiam sampai berhijab karena mungkin dia juga hijrah ya, karena alasan kesalahan masa lalunya. Dan rasa bersalah itu pasti akan ada terus-terusan menghantuinya seumur hidup, dimana Dita harus berkutat dengan itu selamanya. Karena perbuatannya dulu ternyata bisa membuat seseorang nih terluka banget hatinya dan sampai mengakhiri kehidupannya dengan cara seperti itu. Nggak kebayang ya, Dita pun juga nggak nyangka, kebayang-bayang terus itu, rasa bersalahnya nggak akan pernah hilang. Ya Noval juga mengakui dia bukan pria yang baik yang bisa menemani Dita di saat-saat terberat sampai akhir, karena menurutnya katanya sih hidupnya terlalu banyak berubah semenjak kenal dengan Dita. Jadi Noval ini memutuskan untuk kembali ke kehidupan normalnya aja. Ya karena masih awal-awal banget juga ya ketemu sama Ditanya, belum lama. Dari awal ketemu sampai akhirnya itu kan kurang lebih 2 bulanan. Jadi menurut gue ya masih bisa diterima keputusan Noval untuk putus dengan Dita. Toh katanya putusnya sih baik-baik. Tapi menurut kalian gimana? Yang jelas di sini kita belajar udahlah, kagak usah bully-bulian lah. Buat apaan sih? Kita juga nggak lebih baik kok dari orang lain. Kita nih manusia aja ya, sebagai individu udah banyak banget salahnya. Jadi nggak usah ditambah-tambahin jadi orang jahat juga lu. Nabung buat masuk neraka apa bagaimana? Ya thank you semuanya udah pada nonton ya. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah terima kasih banyak. Dan buat kalian yang mau kirim cerita boleh langsung email ke di bawah ini. Dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman.